kesadaran kita, akhlak kita tidak juga berubah. Itu yang jelas ada sesuatu yang harus kita perbaiki bersama. Sebelum kita memperbaiki, alangkah baiknya kita kembali kepada jati diri kita. Sebelum kita membahas jati diri, perlu kami mengingatkan kembali bahwa junjungan Nabi besar kita yang sangat amat kita cintai dan sangat amat kita rindukan ialah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kelahirannya didoakan 30 generasi dari Nabi Ibrahim. Diharapkan Nabi dan Rasul ini mengemban amanah yang sungguh amat luar biasa. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Ketika kita mengenal ilmu perguruan, kita diwajibkan 24 jam harus menegakkan sholat. Di luar sholat 5 waktu, perguruan mengajarkan sholatul daim, ibadah Muhammad hakiki. Kenapa? Pengerjaannya setelah sholat 5 waktu bisa menutup ke 24 jam, karena ketika sholat hanya dikerjakan 5 waktu, kebanyakan manusia setelah keluar daripada sholatnya gugur keimanannya, gugur ketakwaannya. Karena di sini kuncinya kita untuk bisa berubah kesadaran dan akhlak kita. Manusia yang ingin menuju kepada insan kamil tidak boleh melanggar ketaatan dan kepatuhan perintah Tuhan, yaitu sholat yang 5 waktu dan sholatul daim. Cirinya, ketika kita tidak menjadi hamba yang baik, ketika kita hanya menggugurkan kewajiban, ketika telunjuk kita sudah menunjuk kepada maha ruang, menyaksikan bersahadat, setelah kita sholat kita maksiat, artinya sholat kita tidak benar. Karena ketika sholat seorang hamba itu benar, maka ia akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya selama ini apakah sholat kita sudah benar? Itu perlu dipertanyakan. Karena sesungguhnya
adanya kesusahan hidup kita, kesedihan hidup kita, beban hidup kita, berbagai masalah datang kepada hidup kita karena sholat kita tidak benar. Ya, sholat yang benar itu akan menumbuhkan rasa malu kepada Tuhan. Bukan takut, tapi malu. Malu kenapa? Ketika kita sudah melaksanakan sholat, tangan ini loh, masih mau mengambil hak, ini berarti sholatnya tidak benar. Yang ditangkap KPK itu orang-orang cerdas semua loh, sekolahnya tinggi semua loh, doktor, profesor, insinyur, saking cerdasnya tanpa dilandasi dengan akhlak, agama, tauhid yang benar, akhirnya apa? Semua gugur sia-sia. Lalu apa yang dibanggakan oleh orang tua kita? Gak ada, sedih. Lihat anaknya disekolahkan tinggi-tinggi, akhirnya yang didapatkan apa? Yang didapatkan nama yang dihancurkan, mempermalukan keluarga. Betul kah? Seperti itu, Oleh sebab itu ini sangat penting, gitu lah. Bagaimana sholat kita? Coba nanti kita pulang, kita tafakur masing-masing. Kita sudah belajar, kita sudah menjadi seorang salik, tapi akhlak kita, kesadaran kita terhadap Tuhan seperti apa, gitu loh. Ketika seseorang sudah benar sholatnya, maka dia akan malu. Malu untuk apa? Malu untuk menggunakan 7 sifat milik Tuhan, digunakan yang tidak baik, ya kah? Saya contohkan seperti apa, ya. Ketika saya punya handphone, ini contoh untuk mendekatkan kepahaman saja. Saya punya handphone saya baru, baru saya beli, saya titipkan kepada antum, pada antum ini masih baru. Kalau dikembalikan dalam kondisi masih baru juga, pastilah hati saya senang. Betul? Bisa saya memberikan imbalan yang lebih. Tapi kalau handphone saya pinjamkan lalu kembali rusak, seperti apa perasaan saya? Yang pertama yang jelas sudah tidak percaya. Yang kedua pasti kecewa. Dan ini berat kalau urusannya dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak percaya, kecewa dengan kita, maka hidup kita akan sengsara. Kita sholat bersahadat, habis sholat masih maksiat. Artinya kita mempermainkan Tuhan. Betul. Makanya hati-hati. Dasar sholat itu apa? Sahadat. Dasar sahadat mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, harusnya malu, gitu loh. Diberi hidup, tinggal numpang hidup macam-macam. Diberi mata melihat yang aneh-aneh. Yang Allah tidak ridho itu dijalani terus. Kira-kira yang seperti ini, yang ternyata tidak bisa merubah akhlak, tidak bisa merubah kesadaran kita. Ada yang bertanya, bagaimana guru? Saya kok tidak sadar-sadar. Artinya harus banyak belajar. Karena ibadah sholat dengan benar itu ialah disertai dengan berserah diri itu mengembalikan 7 sifat. Jangan engkau pakai yang tidak diridhoi Tuhan. Telinga ini kalau Allah tidak ridho mendengar kejelekan orang, membicarakan untuk menjatuhkan orang, jangan ikut-ikut mendengar.
Kalau ucapan kita hanya untuk menyakiti orang, ya, menyudutkan orang, menjatuhkan mental orang, melukai hati orang, baik jangan bicara. Ya kan? Hati yang harusnya hanya untuk mengingat Allah. Allah, Allah, Allah. Ini banyak dipakai untuk buruk sangka, untuk manis orang. Badan ini fitrahnya dia suci. Dia tidak mau diajak maksiat. Hati kalau dipakai untuk yang tidak baik artinya kita meracuni hati kita. Pantas orang banyak yang matinya kena serangan jantung, tidak mau diajak maksiat. Apalagi mempunyai ambisi yang menggebu-gebu, nanti akan merusak paru-paru dan lambung kita. Karena tubuh tidak mau diajak rusak, ini tidak mau melawan dia. Akhirnya ketika melawan rusak badan, karena mereka tidak mau dipakai untuk mendurhakai Tuhan. Siapa sih hakikat diri kita? Kezahiran sifat kebesaran Tuhan. Tapi jangan disebut, jangan dinyatakan, cukup diketahui, dirasa, dan dinyatakan dalam hati saja. Ya, hidup mau semaunya, sombongnya nggak karu-karuan. Telat sudah, Fir'aun sudah sombong duluan. Matinya akhirnya apa? Tenggelam aja di laut. Saking itu nauzubillah. Hidup di dunia ini seakan-akan hidup selamanya, raja semau-maunya, punya kuasa, disalahgunakan. Fir'aun, siapa lagi yang hartanya ditenggelamkan? Korun nih, ya Allah ya Rabbi, dulunya kayak apa, setelah dikabulkan kayak apa. Ini loh. Dan Al-Quran itu menjadi pedoman, petunjuk hidup kita untuk menuju kepada insan kamil mukamil. Cari baca Al-Quran berapa kali? Berapa kali? 1 kali, 2 kali? Berapa? 17 kali. Karena sholat 17 rokaat. Kalau sekali berarti sholat subuhnya sekali aja. Ngantuk lupa dikira 2 kali. Ya. Dari 17 kali kita baca Al-Fatihah. Harusnya kita paham hakikat Al-Fatihah itu menyatakan bahwa manusia adalah rahasia Tuhan di dalam diri kita ini loh. Ada rahasia yang tersimpan, rahasia yang tersembunyi, yang perlu kita zahirkan melalui musahabah diri. Karena nur ini tidak akan menyala. Nur cahaya. Nur Muhammad, cahaya Nurullah tidak akan menyala ketika tidak kita asah. Tidak cukup hanya belajar. Tidak cukup, harus istighfar. Istighfar itu minta ampun ya. Syaratnya taubat itu apa? Harus memperbaiki diri. Ya kalau kita hanya istighfar, hanya sholat taubat, tidak mau memperbaiki diri, cahaya tidak akan menyala di dalam diri kita. Oleh sebab itu kehidupan kita selalu dirundung masalah dan masalah yang selalu mengikat ke dalam diri kita. Karena kita belajar ilmu ketuhanan tidak disertai dengan ketaatan dan kepatuhan. Taat dan patuh ini hanya hiasan saja loh. Kita ini lebih takut polisi di jalan karena tidak pakai helm, takut ditilang. Tapi kalau kita melakukan kejahatan,
maka kita selalu bersama Tuhan, diliputi Tuhan, tapi tidak ada takutnya kita loh. Nah, kayak apa? Ya introspeksi diri masing-masing. Kita ini, ya Allah, bagaimana mau sadar ketuhanan terus, ya Allah, ya Allah. Bagaimana hidup kita mau senang, mau tenang. Kita tidak sadar-sadar. Kita ini sudah tidak ada. Di ilmunya Adam tiada. Yang ada Allah menjahirkan ke dalam Muhammad. Loh, yang ada Allah dan Muhammad. Kita tidak ada. Lah, kita mau tampil ini loh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Halan. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten nganggo conto sing kula dumuk. Ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang